Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alergi, terutama alergi pada debu. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Agisa Adawiyah, Anissa Nashwa Kalita, Anugrah Alfiona, Aisy Salwa Daiwani, Ananda Kesha Salsabila, dan Adani Hairunisa. 3. Halo Kak, sebelumnya boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Anissa Nashwa Kalita. Sebelumnya kami ingin mewawancarai Anda mengenai alergi yang Anda alami. Sebelumnya alergi yang Anda alami itu alergi yang seperti apa? Saya mengalami alergi debu. Gejala apa yang Anda rasakan saat terpapar debu? Hidungnya gatel sampai ke tenggorokan, sampai ke telinga juga, terus kayak sering bersin-bersin. Kapan Anda mulai merasakan gejala alergi tersebut? Saat SMA. Apakah sering mengalami gejala? Nggak terlalu sering, tapi bakal kambuh kalau lagi beres-beres gitu, atau lagi terpapar. Apakah Anda punya riwayat keluarga dengan alergi debu atau asma? Ada, ayah saya juga alergi debu. Apa yang biasanya Anda lakukan saat gejala muncul? Apakah menggunakan obat? Jika iya, bagaimana efektivitasnya? Jika tidak, apakah ada hal lain yang dilakukan? Biasanya kalau lagi kambuh saya minumnya Rinos, terus jadi veteran sih. Berapa lama gejala alergi yang muncul? Biasanya kayak sekitaran 15 menitan lebih mungkin. Apakah gejala alergi Anda hanya muncul cepat atau berlanjut hingga beberapa jam? Nggak cepat, habis minum obat langsung veteran. Apakah Anda pernah mengalami reaksi alergi lebih parah di lingkungan tertentu, misalnya saat udara lembab dan lain-lain? Apakah Anda tahu bahwa faktor genetik dan lingkungan dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami alergi? Ya. Apakah Anda pernah melakukan tes alergi seperti skin prick test atau tes IgS? Belum pernah. Baik, terima kasih Kak sudah mau diwawancarai. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa responden memiliki alergi terhadap debu. Gejala yang dialami responden adalah bersin-bersin hingga dada terasa perih, hidung hingga telinga yang gatal, dan tenggorokan terasa gatal dan perih. Menurut responden, gejala alergi ini dapat dirasakan selama lebih kurang 15 menit, termasuk waktu setelah mengkonsumsi obat. Penanganan yang biasa dilakukan oleh responden adalah mengkonsumsi obat cetirizine. Biasanya, responden mengalami gejala alergi ini ketika berada di dalam ruangan yang terpapar debu atau saat sedang bersih-bersih ruangan. Dan diketahui pula bahwa responden memiliki riwayat keluarga yang memiliki alergi yang sama, yaitu alergi debu. Sehingga kemungkinan faktor genetik berperan besar dalam munculnya alergi debu yang dirasakan oleh responden. Mekanisme alergi debu secara umum sangat erat kaitannya dengan konsep dasar imunologi, terutama hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh IgE. Ketika partikel debu yang mengandung berbagai alergen seperti protein dari serbuk sari, spora jamur, bulu hewan, dan partikel lain masuk ke saluran nafas atau kontak dengan kulit. Sel dendritik sebagai APC mengenali dan memproses alergen tersebut, lalu menyajikannya melalui MHC2 kepada sel TCD4+ di kelenjar limfa. Akibat stimulasi alergen ini, sel TCD4+ berdiferensiasi menjadi sel TH2 yang melepaskan sitokin khas seperti IL-4, IL-5, dan IL-13. Sitokin IL-4 penting untuk mendorong sel B berubah jadi plasma sel yang menghasilkan IgE spesifik terhadap alergen debu. IgE ini kemudian menempel pada reseptor FcRI di permukaan sel mast dan basofil yang menyiapkan tubuh untuk merespon paparan ulang alergen tersebut, yang disebut dengan fase sensitisasi. Kemudian, pada paparan berikutnya, alergen akan menjembatani dua molekul IgE di sel mast, memicu degranulasi dan pelepasan mediator kimia seperti histamin, leukotriene, dan prostaglandin yang menyebabkan gejala alergi berupa bersin, gatal, hidung tersumbat, dan sesak napas pada asma alergi. Bila paparan berlanjut, eosinofil dan sel imun lain akan bermigrasi ke area inflamasi, memicu peradangan kronis dan kerusakan jaringan, sehingga alergi menjadi lebih parah. Proses ini merupakan reaksi cepat atau reaksi alergi segera dalam hitungan menit sampai jam setelah paparan ulang, dan merupakan contoh hipersensitivitas tipe 1 menurut klasifikasi Gale dan Combs. Jadi, secara singkat, alergi debu adalah hasil dari reaksi imun yang dimulai dengan pengenalan alergi oleh HPC, aktivitas sel T helper tipe 2,
produksi IgE spesifik oleh sel B, penempelan IgE ke sel mas, dan paparan ulang, degranulasi sel mas yang menyebabkan gejala alergi, diikuti oleh fase peradangan kronis jika paparan terus berlanjut. Mekanisme kerja cetirizin. Cetirizin adalah antagonis selektif reseptor H1 histamin, perifer atau antihistamin generasi kedua. Cetirizin menghambat efek histamin dan mencegah histamin bekerja yang berikatan dengan reseptor H1, yang dapat digunakan untuk mengobati gejala alergi. Selain itu, bekerja secara kompetitif dengan histamin untuk menempati reseptor H1 pada otot polos, pembuluh darah, dan saluran respirasi, sehingga menghambat vasodilatasi, edema, dan kontraksi otot polos. Selain itu, fungsi antagonis cetirizin juga berperan sebagai inverse agonis, yaitu yang menstabilkan reseptor H1 dalam bentuk inaktif untuk menekan aktivitas konstitutif reseptor tersebut, serta sebagai antiinflamasi untuk menghambat NF-kB, kemoktasis eosinofil, ekspresi ICAM1, pelepasan LTB. Pengaruh lingkungan dan genetik terhadap alergi debu. Secara genetik, individu dengan riwayat keluarga yang mengalami penyakit atopik seperti asma, rinitis alergi, atau dermatitis atopik memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami alergi debu. Hal ini disebabkan oleh adanya predisposisi herediter terhadap respon imun yang berlebihan terhadap alergen, termasuk sungai debu rumah. Di samping itu, faktor lingkungan juga berperan penting dalam munculnya atau memburuknya gejala alergi. Paparan alergen sejak usia dini, kondisi lingkungan tempat tinggal yang lembab, ventilasi udara yang buruk, serta tingginya tingkat polusi udara merupakan beberapa faktor yang dapat memicu sanitasi dan memperberat gejala alergi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bertumbuh di lingkungan yang terpapar debu atau polusi udara yang tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan saluran pernapasan akibat alergi debu dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa alergi debu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan sehingga strategi pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan penanganannya perlu dipertimbangkan kedua dari aspek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.